Ardi Santoso. Semoga sahabat engineer semua dalam keadaan sehat selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk channel Industri Siago sehingga channel ini bisa lebih berkembang lebih lanjut. Hari ini kita akan bahas tentang kesetimbangan fase objek di part yang ketiga. Ini yang sangat menarik karena pembahasan akan lebih mendetail lagi. Kita langsung menuju ke papan tulis di belakang. Kita lanjutkan. Kita ambil sebuah contoh kasus. Kita mempunyai reaktor fixed bed, ya. Misalnya keluar dari reaktor ini suhunya 400 derajat Celcius. Kemudian keluar dari reaktor ini nanti kan karena dia reaktor fixed bed ini berfase gas atau uap, ini kita akan dinginkan menggunakan cooler. Kemudian kita embunkan menggunakan kondenser. Nah, pertanyaannya, ini kita menggunakan kondenser total atau parsial? Ya. Kita menggunakan kondenser total apa kondenser parsial? Sekarang ada beberapa hal yang harus kita jawab terlebih dahulu. Misalnya kita kasih contoh, ya, kita kasih contoh. Ini kondenser. Keluar dari reaktor ini ada bahan A, B, C, D. Nah, pada proses pendinginan sampai suhu T, pada suhu T dan tekanan P, maka ketika akhir proses cooling dan condensing, ini P dan T-nya pada kondisi di bawah suhu kritis apa di atas suhu kritis. Kalau ternyata bahan-bahan A, B, C, D ini berada di atas suhu kritis, maka jelas bahan-bahan ini adalah bahan-bahan berfase gas, jadi tidak ada pengembunan. Ya, tetapi kalau misalnya bahan-bahan ini semuanya di bawah kondisi kritis, maka bahan-bahan ini ketika dilakukan proses pendinginan, maka bisa saja terjadi proses pengembunan keseluruhan. Ya. Tapi apabila ternyata ketika didinginkan dan terjadi proses kondensasi, maka nanti ada beberapa bahan yang berfase gas atau di atas suhu kritisnya. Misalkan ini TC-nya, ini TC, TC. Ternyata ini TC-nya ini adalah 40 misalkan. 40 derajat Celcius. Ini berapa ya? 80 derajat Celcius misalkan. Jangan 40, ini nanti terlalu rendah ya. Ini kasih suhu 100. Suhu kritisnya di sini berapa? Ini suhu kritisnya berapa ya? 200. Ini 250 misalkan. Kita lihat, kalau semisal bahan ini didinginkan sampai suhu 70, ya, bahan ini didinginkan sampai suhu 70, jadi T-nya di sini 70 derajat. Maka pada suhu 70 derajat ini di bawah suhu kritis. Ini di bawah suhu kritis. Ini di bawah suhu kritis, ini juga di bawah suhu kritis. Maka keseluruhan bahan ini akan mengembun. Ya. Jadi oke ya. Jadi kalau misalkan didinginkan sampai suhu 70 derajat, maka nanti karena ini suhunya kritis 100, 80 sama 200 sama 250 yang D, maka nanti ketika didinginkan sampai 70, maka bahan-bahan tersebut berada di atas suhu kritisnya. Di bawah suhu kritisnya. Ya. Jadi didinginkan dari 400, 300, 200 sampai 70, maka dia
akan melewati suhu kritisnya, sehingga nanti bahan-bahan tersebut di bawah suhu kritis bahan tersebut. Maka ada kemungkinan semua bahan ini bisa terjadi proses pengembunan. Ya. Ya, jadi ketika proses pendinginan terjadi sampai di bawah suhu kritis masing-masing bahan, maka bahan tersebut akan mengalami kesetimbangan fase uap cair. Ya. Sekarang, jadi karena semuanya bisa mengalami kesetimbangan fase uap cair, maka ada kemungkinan bahan ABCD tersebut ini bisa diurunkan keseluruhan, atau dengan kata lain dengan menggunakan kondenser total. Kemudian misalnya keluar dari reaktor ini A, B, C, D, ternyata titik di suhu kritisnya si A ini 20 derajat Celcius, si B 40 derajat Celcius, kemudian D ini 120 derajat Celcius, si C 120 derajat Celcius, D-nya itu 200 derajat Celcius. Ini suhu kritisnya, ya, TC. Kemudian proses pengembunan itu sampai, atau proses pendinginan sampai suhu 70. Kita lihat. Suhu 70 ternyata di atas suhu kritisnya A dan B. Maka A dan B ini adalah berfase gas. Sementara suhu 70 ini di bawah suhu kritisnya C dan D, maka C dan D ini adalah berfase uap. Sehingga kalau ketika didinginkan sampai suhu 70, yang terbentuk adalah campuran antara gas dan uap. Jadi Anda bisa membedakan antara uap dan gas. Gas itu adalah kondisi di mana kondisi operasinya itu di atas suhu kritis, maka disebut sebagai gas. Kalau di bawah suhu kritis, maka disebut sebagai uap. Oke, kita lanjut. Jadi pada kasus ini, karena A dan B ini berfase gas, dengan kata lain ini non condensable, maka bahan A dan B ini tidak akan mengalami kesetimbangan fase, sementara bahan C dan D ini adalah uap. Ini condensable. Nah, jadi seperti ini. Maka nanti karena ada gas dan uap, maka ini kita menggunakan kondenser parsial. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ya. Kalau masih belum paham, Anda bisa mengulangi video ini. Dan jangan lupa Anda share video ini ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi tentang kesetimbangan fase ini. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua, yaitu pada kondenser parsial. Jadi kita mempunyai bahan A, B, C, D. Misalnya ini 100 mol. Ini juga 100 mol. Ini juga 100 mol. Ini juga 100 mol. Karena A dan B ini gas, ini uap, ya, maka nanti kesetimbangan fase itu didasarkan pada bahan yang berfase uap ini. Ini kesetimbangan fase uap cair. Sekarang kita melihat bagaimana kita mengambil tekanan. Apabila keluar reaktor ini tekanannya P sama dengan 10 atm, ya, tekanan totalnya,
Karena ini 100, 100, 100, 100, berarti masing-masing tekanan parsialnya, karena ini 10, ini 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Sehingga P parsial untuk kondensable itu sama dengan 5 atm. Loh, kok 5 atm? Ya caranya gimana? Caranya ya 100 tambah 100, ini yang 100, ini yang kondensable dibagi 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 ya, dikalikan 10 atm. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti sama dengan ini 200, ini 400, jadi 200 per 400 kali 10 atm sama dengan 5 atm. Ini ya, ini digunakan sebagai kondisi operasi di kondenser parsialnya. Oke, saya hapus ini ya. Jadi kita punya kondenser parsial pada tekanan total 10 atm dan kondisi parsial tekanan parsialnya P parsialnya 5 atm. 5 atm inilah yang kita gunakan sebagai dasar perhitungan di proses kondensasi di kondenser parsial. Jadi bukan yang 10 atm. Ya, jadi bukan yang 10 atm. Ya. Nah, ketika bahan-bahan ini diembunkan, pada T misalkan tadi pada T sama dengan 70 derajat Celcius. Sebetulnya kita belum tahu ya T-nya berapa. Jadi oke, saya hapus dulu aja karena kita belum tahu. Jadi permasalahannya di sini pada T dan P sama dengan berapa? Ya. Sehingga nanti terbentuk fase uap ABCD dan fase cair CD ini seberapa banyak? Jadi seperti itu. Oke, saya perjelas lebih gamblang lagi. Jadi nanti ini ada proses cooling, ada condensing. Jadi nanti di sini ada separatornya karena dia fasenya gas dan cair. Nah, yang gas ini yang cair, ya, yang cair ini. Jadi kita punya bahan A, B, C, D di sini komposisinya seperti apa? Sementara yang ke bawah ini adalah karena di sini yang membun C dan C yang mengalami kesetimbangan fase itu C dan D, maka di sini C dan D-nya ini sama dengan berapa? Nah, jadi seperti itu. Pada T dan P berapa? Nah, jadi seperti itu. Jadi permasalahannya ini seperti ini. Pada reaktor tekanan 10 atmosfer berupa campuran gas dan uap, di mana tekanan parsial kondensablenya ini 5 atm. Ini ketika terjadi kesetimbangan fase pada suhu dan tekanan berapa, dan diperoleh pada proses kondensasi ini diperoleh C dan D berapa, sementara gas yang keluar ini komposisinya seperti apa. Ini permasalahan yang kita hadapi. Oke, satu persatu. Jadi permasalahan ini kita keep ya. Kita mulai urutan perhitungannya. Ya, ini saya hapus. Oke, kita sudah menyelesaikan pembahasan yang di part ketiga ini. Nanti kita menuju ke part yang keempat. Mudah-mudahan di part keempat ini bisa
selesai penjelasan saya tentang kesetimbangan fase objek. Jangan lupa sahabat engineer semua untuk selalu subscribe, like, and share di channel Industri Siago ini sehingga channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi. Semoga sahabat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam kesehatan, dalam kelimpahan rezeki. Salam dari saya Ardi Santosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.